Berada di sepanjang Jalan Kartanegara, Desa Ngijo, Kecamatan Karangplos. Tadi melakukan observasi di sini. Lebih tepatnya beliau melakukan observasi secara gaib di sini. Nah ini pas tanjakannya pemirsa, itu ada sosok perempuan kadang lari ke situ. Memang di situ memang terdapat aura-aura negatif. Bukan genderuwo, bukan jin Timur Tengah, jadi nggak keras. Baskar Prabowo. Siapa mbak? Baskar Prabowo. Kami akan menguak tentang peristiwa terjadinya kecelakaan tahun 2018. Apakah Anda ikut andil di situ? Kotor hatinya. Hatinya terus. Namanya Pak Selan sini. Kita masukkan satu lagi yang namanya Pak. Apalagi orang yang berpikiran kosong. Terus sebelum Bapak itu menjemput ajal Bapak, itu memang ada tanda-tanda atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya NMXVT. Kali ini saya bersama tim kru Gusitis Official sedang berada di sepanjang Jalan Kartanegara, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso. Kita akan menguak peristiwa yang terjadi kecelakaan pada saat itu, kalau nggak salah tanggal 25 bulan 8 tahun 2018. Kalau saya mempelajari dari referensi saya dari situs web suryamalang.com, situs itu menunjukkan bahwasanya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian telah terjadi peristiwa besar di sini. Untuk itu kita akan kuak terjadinya kecelakaan beruntun tersebut, apa memang real kesalahan manusia ataukah ada ikut campur tangannya dari bangsa-bangsa halus atau makhluk tak kasat mata. Untuk itu kita sudah menyiapkan mediator, juga beberapa guru spiritual untuk menguak sepanjang jalan ini. Untuk itu kalian perlu saya ingatkan lagi, tidak ada benteng yang paling kuat kecuali benteng keimanan. Maka tingkatkanlah keimanan dengan jalan-jalan kebajikan. Dan selamat datang bagi Anda viewer Gusitis Official di pintu gerbang informasi gaib. Di sebelah saya sudah terdapat salah satu guru spiritual kita, yaitu Gusitis Samarbawi. Setelah kita tadi melakukan observasi di sini, lebih tepatnya beliau melakukan observasi secara gaib di sini, bahwasanya memang mungkin 50% ada gangguan dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Untuk itu kita langsung tanyakan saja kepada guru spiritual kita, yaitu Gusitis Samarbawi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja kita akan mengkuak sebuah misteri yang terjadi tabrakan maut tahun berapa mas? Tahun 2018. 2018 kemarin, yaitu memakan korban berapa? Kalau nggak salah korban jiwa langsung meninggal itu 4 orang. 4 orang korban jiwa. Nanti akan kita kuak korenya ya. Jadi kita akan kuak korenya, akan kita masukkan. Kalau masalah yang ditanyakan tadi ada gangguan makhluk halus atau tidak, saya kurang tahu, belum sempat bermeditasi di sini karena masih briefing ya, dan juga ada COVID-19. Jadi yang jelas Mas Anam, ini pas tanjakan ini tanjakan ini ada sosok perempuan yang sering nyabrang di sini, lari nyabrang. Kalau orang pikiran kosong melihat pemirsa, sehingga bisa blong rim, itu juga bisa. Namanya pas kenceng, kadang kalau truk itu kenceng, otomatis kan rem dadak pasti kan bisa blong. Kemungkinan bisa blong kan ada. Nah ini pas tanjakan ini pemirsa, itu ada sosok perempuan kadang lari ke situ. Di situ juga agak ke sana itu. Dan juga ada di sana juga. Itu tolong di shooting ya. Itu larinya ke sana, Fred gitu. Sosok perempuan lari-lari pakai baju putih. Ya, itu saja Mas Anam. Kalau masalah ada gaib atau enggaknya, pengaruh kecelakaan kemarin ada pengaruh gaibnya atau tidak, nanti kita langsung saja kita kuak bersama. Kita cari tempat dulu untuk COVID-19 ini biar aman. Jadi gitu pemirsa, jadi tersebarnya virus COVID-19, kita juga tidak leluasa untuk menggali informasi di suatu tempat. Jika kalian ingin menggali informasi dan ingin meminta bantuan daripada tim Gusitis Official, silakan kalian
bisa bekerja sama dengan kami untuk bisa membackup daripada kegiatan ekspedisi kami. Jadi ini tadi beliau Gus Idris Al-Marbawi dipanggil salah satu memang untuk keamanan ultimatum dari pemerintahan, dan jika nanti kita tidak memungkinkan untuk syuting di sini, kita akan tarik itu makhluk astral yang kita minta informasi demi kalian semua. Untuk itu kita langsung saja ke lokasi mediumisasi. Setelah kita tadi tim Gus Idris Official melakukan observasi ke tempat Karangploso, Jalan Kartanegara lebih tepatnya di Desa Ngijo, dan yang kedua kita observasi lagi di Stasiun Kota Lama. Memang di situ memang terdapat aura-aura negatif dan kita tidak memungkinkan untuk syuting di situ karena memang himbauan dari pemerintahan, karena memang tidak boleh mengumpulkan massa. Jadi seperti itu. Untuk itu kita sudah berada di lokasi mediumisasi. Saya tidak bisa menyebutkan nama karena memang tak begitu penting. Yang terpenting jika nanti Anda melewati sepanjang jalan di sekitaran Jalan Kartanegara, Karangploso, dimohon untuk berhati-hati karena memang tadi setelah observasi gaib salah satu guru supernatural kita, Gus Idris Al-Marbawi, menyebutkan bahwasanya di situ banyak sekali makhluk-makhluk astral yang memang kalau bahasa Jawanya itu wirawiri di situ. Seperti kadang kanan ke kiri, kanan kiri. Jadi seperti itu. Kita akan kuak, kita akan memasukkan makhluk tersebut kepada mediator. Dan yang kedua, di Stasiun Kota Lama memang stasiun itu semenjak tahun 1981 di situ terjadi kecelakaan, terjadi tabrakan maut antara gerbong kereta dengan bis yang diindikasikan bahwasanya wafat dari seorang tersebut masih penasaran atau gentayangan. Untuk itu kita langsung saja menuju ke mediator. Bahwasanya mediator ini Ki Ageng Praetno sedang melakukan mediumisasi di sebelah sana. Jadi nggak usah dikasih lampu, nggak usah disyuting. Butuh ketenangan juga untuk menarik daripada makhluk-makhluk yang kita observasi tadi, tempat-tempat Karangploso dan Stasiun Kota Lama. Dan menunggu mediator kita, mungkin Gus Idris Al-Marbawi akan menyampaikan pesan-pesan bagi Anda viewer Gus Idris Official. Silakan, Gus. Selamat malam. Tadi udah salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama akan minta izin dulu dari Bedah Kerawang wilayah ini. Kita akan undang beliau, korenya loh ya, korenya jangan salah paham. Kalau wali min auliya illah itu langsung ruhnya. Kenapa? Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Kalau ruhnya para wali min auliya illah atau kekasih-kekasih Allah itu tetap hidup, bal ahya. Ya, tetap hidup. Perhatikan dalam Al-Qur'an biar enggak salah. Tapi kalau rohnya dukun, rohnya orang-orang jahat, murtad, orang munafik, ya seperti itu adalah rohnya nggak ada lah, usah ditawan, disiksa ya mungkin. Nah, yang ada cuma korin, nangis gitu aja. Jadi pertama kita akan izin dulu oleh sang Bedah Kerawang yang pertama membabat alas di Karangploso ini. Kita nggak bisa syuting di area pusat titiknya kecelakaan beruntun tersebut. Cuman kita syuting ya di dekat-dekat wilayah tersebut lah, yang aman ya, karena COVID-19 ini. Ini juga pinggir jalan raya. Kita nggak ngumpulkan massa karena banyak di massa yang mau ikut nanti. Kita tutup, kita nggak sebutkan nama. Jadi langsung saja kita akan memasukkan Bedah Kerawang. Nanti ada sosok perempuan. Sosok perempuan ini lari-lari di pinggir jalan itu, yang membuat orang tuh bisa masuk ke alam bawah sadar orang yang pikiran kosong, pikiran amarah, ya, dendam, terus mabuk dan lain sebagainya, itu bisa masuk itu. Kata perempuan tadi itu, yang lari di jalan itu, nyebrang jalan raya itu di Karangploso yang terjadi beruntun ini. Ini bukan karang-karangan ya. Kalau penyebabnya apa, truk itu sampai nobrok itu ya, nabrak ini mikrolet atau apa itu kita kurang tahu. Nanti kita kuak aja. Kita akan tanya dari Bedah Kerawang dulu pertama, terus sosok perempuan itu, dan yang kedua korenya, orang yang sudah meninggal. Itu saja. Kita langsung aja. Ki Ageng, mana Ki Ageng? Sudah selesai belum? Siap? Sudah konsultasi dengan Ki Ageng apa sang Bedah Kerawang belum? Sudah. Ayo sini.
Ustadz Farhan juga sini aja langsung meditasi semua. Ustadz Farhan siap memasukkan perempuan itu yang jalan-jalan lari-lari ya, perempuan berbaju putih. Ustadz Farhan. Enggak sila. Sudah konsul interaksi dengan pedang rawang tadi. Silakan dimasukkan. Ini kita minta izin dulu ya oleh sang pedang rawang Karangploso dulu. Dan Ustadz Farhan nanti biar memasukkan dulu. Nanti aja setelah pedang rawang ya. Saman konsentrasi aja. Interaksi dengan korin dulu biar enak nanti. Interaksi dengan korin, interaksi dengan sosok perempuan itu. Silakan. Sama-sama meditasi, tapi sampai dulu aja yang dimasukkan. Sudah menyiapkan sepatu ya. Ini medannya insya Allah nggak keras. Bukan genderuwo, bukan jin Timur Tengah, jadi nggak keras. Nggak usah dibantu, sudah enak. Tinggal narik aja. Mas Anam sini aja nanti gantian sama kita nanya, kita berdua nanya. Sini Mas Anam, dampingi saya, ini Mas Anam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bahasa Indonesia Mbah? Alhamdulillah. Doakan kita Mbah ya. Malam hari ini kita akan menguak peristiwa tahun 2018. Ya benar Mas Anam. Yang terjadi tabrakan maut di area sini Mbah, Karangploso sini Mbah. Mbah kalau boleh tahu namanya siapa Mbah? Mbah Sekar Bawono. Siapa Mbah? Mbah Sekar Bawono. Mbah Sekar Bawono pemirsa. Apa betul Mbah ini bedah kerawang sini? Ya. Bedah kerawang lebih tepatnya di apa namanya Mbah? Di masa penjajahan Kediri waktu itu. Saya Ya. bersama-sama siapa ya? Kami dari tim di situs ofisial sebenarnya ingin mengungkap tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2018. Di situ banyak sekali korban. Apakah memang itu benar real kesalahan manusia atau ada campur tangannya dari makhluk-makhluk halus? Ya. Dan yang kedua kita meminta izin dari tim di situs ofisial memakai tempat Karangploso ini, Pak. Sebelum saya cerita masalah kematian dua orang itu kan, saya tak cerita dulu Dua orang siapa Mbah? kecelakaan maut yang berboncengan itu. Tapi sebelum itu saya bicara itu, saya ya tahu kalian semua perjalanan saya biar kenal sama saya. Ngobrol sama Mas ini ya, Mas Anam ya Mbah ya. Mohon maaf Mbah, saya tinggal dulu Mbah. Ya, Silakan. sebelum kata-kata Karangploso, khususnya Kepuharjo, itu belum ada. Itu keadaan kampung situ itu, kalau sekarang kan Kepuharjo sama Kertanegara ya. Kalau dulu itu hutan belantara. Ya. Hutan belantara itu di zaman penjajahan, yaitu Raja Kediri waktu itu, yaitu Raja Kertajaya ya. Kertajaya di dalam hutan belantara itu ya, lokasinya yaitu Kepuharjo sampai Kertanegara itu hutan belantara, itu terjadi peperangan sengit. Di zaman itu peperangan sengit. Hutan itu bernama hutan Rakuso. Tahu artinya Rakuso? Apa itu, Pak? Rakuso itu apa, Pak? Jadi orang di situ itu di zaman penjajah di kerajaan Kediri waktu itu, Raden Kertajaya itu mempekerjakan semua manusia dengan paksa, merebutkan kekuasaan. Lama-lama prajurit-prajurit Kertajaya itu banyak yang gugur di hutan itu. Lalu lama semakin bulan semakin tahun dia mendatangkan seorang tokoh sesepuh, lalu memanggil
arwah saya seorang itu. Oh, Gitu. sopan. Saya disuruh untuk bercerita yang tahu gimana makhluk-makhluk yang ada di situ waktu itu. Maka dari itu saya cuma bisa mengingatkan, kenapa jalur kalau sekarang ke Buharjo sampai Kertanegara itu dianggap itu angker, dianggap itu jalan rawan kecelakaan. Memang betul. Kenapa? Karena nyawa manusia, terutama yang meninggal di jalan maut tersebut itu sebagai imbalan, tumbal kepada prajurit-prajurit Kertajaya di zaman dulu. Memang itu merupakan ada perjanjian antara dulu, ada perjanjian dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata seperti itu, Mbak, harus menambahkan tumbal itu seperti itu. Bukannya perjanjian, jalan itu memangnya jalan itu kalau dilihat itu lurus, tapi aslinya gak lurus. Yang terakhir bengkoknya itu terakhir jembatan tua. Di situ ada jembatan. Terletak hutan belantara itu perbatasannya di situ. Jadi memang medan jalannya juga seperti itu, Mbah ya. Makanya kalau orang yang lewat situ memang benar kelihatan sosok kuntilanak yang menyeberang jalan tiba-tiba membuat para pengendara kecelakaan, yaitu itu tidak bisa dipindah dan tidak bisa dihindari. Memang itu sudah kehendak yang Maha Pencipta. Tapi kalau menurut Mbah pada tahun sekian 2018 itu memang kesalahan murni, kesalahan manusia, apa ada ikut campur tangannya dari makhluk-makhluk halus? Ya pasti ada urusannya sama makhluk halus. Orang dua itu kan yang berboncengan itu lebih dari banyak itu korbannya, Mbak. 4 waktu. Iya, 4 langsung meninggal. Kalau saya lihat referensi dari suryamalang.com itu kan, situs itu banyak orang yang luka-luka juga di situ, Mbak. Banyak sekali Ya. Terutama yang langsung meninggal, ibaratnya nyawanya ya itu tadi yang saya ceritakan, itu langsung meninggal seketika di tempat itu. Kalau gak salah itu jam 4:30 pulang dari kerja. Ya, nanti mohon izinnya, korenya akan kita masukkan ya, Mbak ya. Salah satu dari 4 korban itu. Nggak tahu nanti yang mana ya, Mbak ya. Sudah. Saya minta maaf. Iya, terima kasih banyak, Mbak ya. Sudah mengizinkan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sudah kita meminta izin daripada bedak rawang atau babat alas di sini. Dan untuk kelanjutannya kita akan langsung saja memediumisasikan memang makhluk astral yang sering mengganggu alam bawah sadar manusia dan dimasukkan kepada entah itu Ki Ageng Prayitno atau Ustadz Farhan nanti. Biar Ustadz Farhan istirahat. Ya. Siapan. Jadi langsung ke Ustadz Farhan dulu. Kita masukkan makhluk astral yang sering mengganggu di sepanjang jalan Kartanegara Karangploso. Siap ya. Sudah kelihatan orangnya? Kita akan masukkan sosok sebentar. Kita akan masukkan sosok perempuan yang lari-lari di pinggir jalan ini, bisa mengganggu orang berkendara kalau pikiran kosong. Tiba-tiba rem mendadak nanti. Bisa tenang. Assalamualaikum. Duduk kan. Gak bisa ini, gimana ini Ki? Mana? Sini aja.
Sudah dipakerin sama guru kita. Nggak usah ke situ, nggak usah ke situ, sini aja. Duduk. Bandel kali ini ya. Bukan kongen, jin. Iya, yang sering mengganggu itu. Assalamualaikum. Anda Islam atau kafir? Assalamualaikum. Ada perlu apa? Kami akan menguak tentang peristiwa terjadinya kecelakaan tahun 2018. Apakah Anda ikut andil di situ? Ya, Sebelumnya kami boleh tahu nama Anda siapa? buat apa? Enggak ada untungnya. Ya udah, kita langsung saja kepada topik. Kenapa Anda merasuki alam bawah sadar manusia? Apakah itu memang salah manusia atau memang Anda usil terhadap manusia? Emang saya sering nyebrang lewat-lewat. Nyebrang. Iya, Itu jalan. Jalan yang disebutkan guru spiritual tadi ya? Yang di tanjakan itu ya? Membuat pengendara kaget. Kaget. Karena kaget tidak bisa mengendalikan rem, Jadi jadi blong. Jadi benar yang dikatakan orang-orang remblong itu benar. Terus setiap hari-hari tertentu atau setiap hari Anda itu ibaratnya istilah Jawanya wirawiri di situ, nyebrang di situ. Gak setiap hari. Misalnya Anda nyebrang di situ karena ada apa? Bulan purnamakah atau memang ada orang-orang yang pikirannya kosong sehingga Anda menyeberang atau bagaimana? Hanya orang-orang yang kotor, Kotor dalam yang artian pikirannya kosong, yang bisa terpengaruh penglihatannya, bisa melihat kami jalan-jalan, jadi kasusnya berlari-lari. Ciri-ciri kamu gimana? Putih, Apa itu? Putih. putih. Oh, putih. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kok cantik banget kamu? Cantik pemirsa ini ya. Cantik banget. Nyonya Nyonya. Oh, nyonya. Belanda. Oh, noni. Noni Belanda. Sejak kapan Anda di situ? Lama. Sejak lama. Hobi Anda juga bisa mengganggu manusia. Hobi Anda memang suka mengganggu manusia. Itu urusan kami, Oh, tapi tidak semua. Yang saya ganggu sampai meninggal. terus yang meninggal itu kalau saya referensi tadi di Surya Malang, itu korinya kamu apakan di situ? Sebelum ada yang meninggal, ada pertanda. Nah, ini menarik ini. Pertanyaannya seperti apa? Kedengaran. Banyak yang berteriak-teriak minta tolong. Tandanya gitu. Iya, Di lokasi itu. menangis. Menangis. Itu siapa itu yang menangis itu? Yang kamu pakai tanda itu siapa? Memang korban di situ atau hanya kamu manipulasi suara saja? Iya. Tanyakan saja kalau nggak percaya. Ini ganggu nggak ini? Ganggu nggak kamu? Ya. Penyebabnya ini katanya. Misalnya masuk sama orang-orang yang apa itu?
Pikirannya kosong, Cuma kosong. kotor hatinya. Kotor hatinya terus. Tidak pamit. Mana pamit itu jalan raya itu. Pamitnya ke siapa coba kalau Ke siapa berkendara? nggak lihat kamu kok. Pamit itu baca doa. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berkendara terus baca doa kamu nggak bisa masuk gitu. Tidak bisa. Hanya orang yang hatinya kotor, yang kosong. Yang selalu melupakan akan Tuhannya. Ya, nggak jelas kayaknya Mas Anam. Inilah biang keroknya. Kalau khotib. Mungkin yang disebutkan tadi setelah observasi kita ke Karangploso sering apa namanya istilah Jawanya wirawiri nyebrang jalan di situ ya mungkin ini yang disebutkan beliau. Rem. Dia mendadak rem. Jadi belum akhirnya. Terus kamu senang kayak gitu? Karena itu udah tugas kami ganggu manusia. Kamu bisa berhenti dari tugas kamu itu mengganggu bangsa kita, bangsa manusia, bisa berhenti nggak? Nggak bisa Mas Anam. Tidak. Berat itu. Tidak bisa. Nanti saya jelaskan nggak bisa. Mungkin Manusianya sendiri. kalian yang melewati sepanjang jalan Kartanegara mohon untuk fokus dan berhati-hati karena di situ juga terdapat aura-aura negatif dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Jadi kalau berkendara usahakan baca doa dulu biar tidak bisa merasuk seperti aura-aura seperti ini. Ya udah terserah kamu kemana. Gimana Gus? Sudah cukup Gus untuk menggali informasi? Jadi saya mau menerangkan tentang kodrat itu tadi ya, jin itu kita nggak bisa disuruh berhenti, nggak bisa pemirsa. Ya tinggal manusianya aja lah, manusianya aja yang kita hati-hati, jangan ngelamun, jangan emosi, jangan pikiran kosong. Itulah gampang masuk ke penglihatan kita. Loh Gus, kok nggak dimasukkan botol aja, dicincang Gus atau dibunuh? Jin itu nggak bisa dibunuh pemirsa. Jin itu akan tetap hidup sampai hari kiamat. Beda dengan kita manusia, ada masanya. Kok nggak diambil? Bisa diambil, ini balik lagi, ada saja. Dia akan punya keluarga. Ingat, ini perlu diketahui ya. Jin, bangsa jin itu ya, kalau hamil terus melahirkan, satu kali melahirkan itu 100 anak. Bayangkan. Kalau manusia kan cuma satu, paling banyak 2 kan ya. Kembar gitu 2. Tapi kalau jin ini satu kali melahirkan 100 jin. Ini kita ambil bisa. Kita masukkan botol. Kita tarik pakai bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik. Masukkan botol bisa. Tapi anaknya juga banyak, ribuan itu yang sudah keliling di situ. Jadi itu pemirsa, jelas ya. Antara jin dan manusia tidak sama. Apa? Kamu cantik banget sih kamu. Cantik kamu ya, nggak penasaran? Cantik dia. Tapi sayang, dia cantik. Cuman tangannya itu nggak ada apanya ini, jarinya. Dia gini. Kalau kalian mau nggak apa-apa. Cantik cuman nggak ada jarinya. Kalau mau sih nggak apa-apa. Udah keluar aja kamu. Keluar orang. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong air ya. Kalau kemasukan jin itu agak sesek, agak berat. Beda dengan kayak bedah kerawang, korin. Beda dengan jin korin, agak berat, kasihan. Sudah Ki ketemu korban korin? Ya silakan tarik. Ayo silakan. Kita akan masukkan korban tragedi tabrak beruntun ya. Kita akan memasukkan salah satu korban yang telah meninggal, yaitu jin korinnya pemirsa. Ingat, jin korinnya.
Ada yang bilang, oh rohnya, simak ya, biar paham ya. Itu yang ini saya. Biar paham, biar nggak gagal paham. Ini juga ngaji, ambil baiknya pemirsa. Bedakan antara jin qarin dengan ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh kembali kepada Allah. Kalau jin qarin ini jin pendamping yang tugasnya mendampingi dirimu mulai lahir sampai mati. Kamu mati, ruh qarinnya ini masih tetap ada ila yaumil qiyamah. Qarin kamu mirip seperti kamu. Oke, next. Ayo. Silakan. Masukkan dikit lagi. Assalamualaikum Mas. Sosok laki-laki yang masuk ya. Sosok laki-laki pemirsa masih muda. Monggo. Mas. Apa Mas? Badanku hancur. Napa nih? Badanku hancur. Oh nggih monggo anu mawon kula benaken nggih tapi sementara. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Muhammad Sudah monggo. Jenengan lenggah. Lenggah napa ngadeg? Monggo sampun. Assalamualaikum. Sampai sinten? Kula nami kula Idris. Jenengan sinten? Sampean siapa? Bahasa Indonesia mawon nggih. Kula mboten saged Jawa, mboten pati lancar. Bercanda pemirsa. Aslinya saya pinter Jawa. Nanti kan ada orang Kalimantan, Sulawesi, Papua, Hongkong, Taiwan nggak ngerti kan kalau bahasa Jawa. Sujat. Namanya sinten? Namanya Watuk mawon opo ngrokok ta? Sakit. Oh sakit. Akan rokok sampean mengguk. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sampun mendingan. Sampun mendingan. Pinten? 34. Kronologinya jenengan dos pundi? Kronologinya seperti apa ketika tabrakan itu, Mas? Saya kan kerja di sekarang Plosas itu. Iya, di jalan Kepuharjo. Oh, iya. Saya pulang. Saya berboncengan sama teman. Terus Teman saya yang bernama Kus itu iya. berumur 30 tahun. Mas Dadang, Pak Subhan sini. Kita masukkan satu lagi yang namanya Pak. Sekalian pemirsa ya, dua-duanya kita masukkan korbannya. Teman saya. Saya masukkan sini ya, Mas ya, Pak. Teman sampean. Terus ceritanya gimana terus? Kan rumah saya sama kan beda, tapi saya waktu itu berboncengan jam 4:30. Rumah saya kan di jalan kelurahan kecamatan Terus kalau itu di dusun desa. Iya. Disensor ya, nanti disensor tempatnya sama namanya. Ya terus Mas. Kebetulan saya pulang itu bersama 3 orang. Yang satu itu nggak berboncengan, temanku. Oh gitu. Jadi 3 orang, yang satu nggak berboncengan. Iya. Sampean berboncengan dengan Mas Pak Ustadz Farhan, masukkan yang namanya. Tahan dulu komentarnya ya. Kita akan masukkan sosok Qorin juga, teman boncengannya yang meninggal di lokasi. Silakan.
Assalamualaikum Mas. Sakit? Napa sakit? Napa nih yang sakit? Apanya yang sakit? Punggungnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Sampun. Pun. Mas Gus ya. Mas Gus. Mas Gus ya. Ini dua orang ini kerja dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Oh. Umur, usia? 30 tahun. Masih muda ya Allah. Iya. Mas Anam. Terus kronologinya tolong diceritakan kalian berdua itu tewasnya, meninggalnya itu gimana? Meninggal keadaan seperti itu seneng nggak? Seneng nggak? Menyesal. Menyesal kenapa? Mas Gus sih nggak tahu apa-apa. Oh nggak tahu. Tiba-tiba saya goncengin. Oh gitu. Yang gonceng sampean Mas. Ah. Terus? Itu yang kejadian itu ya nggak tahu. Ayo Nam, kamu yang tanya Nam. Nggak tahu. Ini korenya ya, salah satu korban koren 2 orang aja yang kita ambil ya. Aslinya 4 orang. Dia anak. Nih sosok koren tadi yang katanya kamu meninggalkan 4 ya. Ini yang 2 kita masukkan. Silakan tanya-tanya. Saya tak istirahat. Tanyakan Gus, namanya Gus siapa Gus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya salah satu tim dari Gus Idris Official. Ingin tanya-tanya, sebelumnya saya belum tahu nama Anda siapa? Ini teman saya yang saya goceng. Itu kronologinya gimana? Tadi udah diceritakan sama Anda. Iya. Saya kan kerja di Koper. Terus di dekat lokasi itu ya? Di Kepoharjo. Kepoharjo ya. Pulang jam 4:30. Saya berboncengan sama Mas Gus. Nah, pulang bersama 3 orang, yang satu teman saya itu bernama Tio. Tapi dia selamat soalnya dia rumahnya jarak beberapa meter dari saya ketabrak itu. Jadi berpisah sama Mas Tio. Itu kalau yang saya tahu kan pusatnya tabrakan itu di tronton itu ya. Anda itu matinya kena tronton atau ada imbas dari kendaraan yang tertabrak tronton terus nabrak Anda itu bagaimana? Atau bagaimana? Bung, namanya saya pulang kerja 4:30. Tiba-tiba itu ada apa itu, sudah nasib saya sama Mas Gus gak tahu. Kecewa saya, misalnya saya gak bilang-bilang sama yang di rumah, tahu-tahu saya sudah begini, gak bisa ketemu sama keluarga. Anaknya berapa Pak? Jangan tanya anak. Kasihan ya nanti kalau lihat ya. Nanti saya sensor kok, saya editingnya di sini. Sudah lama kerja di rumahnya dekat situ-situ saja ya. Loh, kalau saya jalan gak tahu. Tahu-tahu truk besar itu langsung. Saya nggak bisa menghindari, nggak bisa. Mungkin remnya bolongnya. Ya, Mas Jan ya. Kita senasib. Jadi Pak siapa tadi namanya? Jadi kami dari tim Positif Official biar menjadi apa ya, informasi bagi para yang melewati di jalan itu, sepanjang jalan itu, biar agar berhati-hati. Jadi seperti itu tujuan kami Pak ya. Hati-hati. Ya mungkin ada pesan-pesan bagi khususnya warga
atau pengendara yang melewati sepanjang jalan Kartanegara itu, Pak? Ya, saya cuma pesan kalau lewat situ pamit. Apalagi orang yang berpikiran kosong. Ya, pamit. Soalnya di situ banyak goib, makhluk-makhluk. Aduh. Terus sebelum Bapak itu menjemput ajal Bapak, itu memang ada tanda-tanda atau tidak ada? Ya, lihat. Sosok perempuan baju putih. Itu 7 hari kemudian. Yang Mas Gus itu yang cerita sama saya. Tapi nggak waktu itu nggak saya, katanya melihat manusia cantik nyebrang jalan. Itu semenjak itu Mas Gus cerita, nggak saya anggap apa. Itu sampai 7 hari 1 minggu kemudian terjadilah saya ini. Terus kalau misalkan firasat Pak, ada nggak? Cuma itu aja tanda-tandanya. Wah, ada. Firasatnya bagaimana? Kalau orang di sekitar situ melihat atau mendengarkan orang menangis, nggak lama akan terjadi kecelakaan. Pasti merenggut nyawa. Seperti saya. Sudah. Mungkin pesan-pesan Pak bagi pengendara. Soalnya kita hidup di dunia juga, yang sempat saya bilang pada saat opening itu, kita selalu berdampingan dengan makhluk yang seperti itu, gitu Pak ya. Hati-hati ya. Jadi setelah kita cocokkan daripada makhluk astral yang kita masukkan kepada Ustadz Farhan tadi, memang benar. Di situ tanda-tandanya memang sering ada orang yang menangis gitu, tanda-tandanya kalau ada terjadi tabrakan. Memang benar ya Pak ya? Pasti sebentar lagi pasti ada kecelakaan. Minta nyawa. Terus Anda itu, koren Anda di sana diapakan sama makhluk itu? Makhluk yang katanya perempuan itu. Saya di sana Disandra gitu ya? Dikumpulkan sama prajurit-prajurit. Oh, prajurit. Dari Kediri. Oh, gitu. Masih ada hubungannya? Ya. Ya kan itu kan bukan jalan itu. Itu hutan belantara. Ya seperti itu ya Pak ya. Ya, kami dari tim Visitis Official meminta maaf sebelumnya Pak ya, jika nanti ada apa-apa. Parah. Oh, parah ini ya. Hancur. Hancur. Pada keluarga saya. Sudah Mas Ko, sudah Mas Ko, sudah. Jadi kalau kita kutip daripada kata guru spiritual kita, memang kematian itu menjadi rahasia ilahi. Jadi kita matinya besok atau lusa atau setahun lagi kita tidak tahu. Jadi ya seperti ini. Ini bukan ruh ya. Kalau ruh sudah beliau jelaskan langsung kepada Allah. Tapi ini korin itu jin yang mendampingi kita semenjak kita lahir sampai kita meninggal. Jadi yang kita hadirkan ini bukan ruh. Jangan salah paham, ini korin. Sudah. Mungkin ada lagi Pak yang disampaikan Pak. Saya minta maaf Mas Gus. Maafkan saya Mas Gus. Ya sama-sama Mas Di. Memang udah takdir kita Mas Di. Takdir kita harus tabrak. Itu langsung seketika Pak ya. Ajal menjemput Bapak itu langsung seketika. Ya Allah. Tutup saya. Kaki hancur semua. Itu evakuasinya sampai malam ya, itu ya. Iya, sempat macet total. Total. Itu posisinya terserempet atau ketabrak atau terlindas itu? Terlindas langsung. Terlindas tronton itu ya. Lemnya belum. Kata
Jadi kalau secara logika kalau terlindas ya hancur. Hancur. Ya. Nggak sempat bicara apa-apa. Saya bilang gini, maaf Pak ya, bukan maksud untuk enggak ya. Gak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Tolong saya. Oke, Mas Gus. Sudah Mas Gus, sudah. Kita ada yang manggil. Ayo. Nanti kita tim Gus Itu Doain Official saya akan semua, doain saya semua. mengirimkan Fatihah kepada bapak-bapak yang sudah menjadi korban di situ. Iya. Dan semoga nanti tidak terjadi lagi peristiwa semacam itu, Pak ya. Hati-hati. Gus, kita sudah mengantongi informasi. Aduh Mas, Maaf ya Pak ya. sudah terungkap. Punya salah nggak sebelum meninggal? Punya salah nggak? Tahu? Banyak salah saya. Ya dosa ya. Iya. Udahlah nggak perlu kita ungkap, itu aib ya. Ini bacaan buat kita aja lah. Mirsa, hati-hati. Umur nggak pandang usia. Bismillah, kalian pergi ya. Mohon maaf. Silakan. Ya itu pemirsa, maut nggak pandang usia. Malaikat Israel mencabut ruh kita, mencabut nyawa kita, nggak pandang usia. Lihat ketika nyawa kita dicabut, bayangkan sakitnya lebih sakit daripada ditusuk pedang ratusan kali pemirsa. Nasibnya sungguh malang andaikan kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Keras setinggi langit, menjerit setinggi langit orang yang mati su'ul khotimah. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya sakarot. Yang mana malaikat pencabut nyawa penuh dengan kekejaman siap menyiksa kita, siap membinasakan kita. Bayangkan ketika dicabut ruh kita mulai dari jempolan kaki kalian, dipegang, ditarik dengan sekeras-kerasnya, dicekik leher kita dengan sekeras-kerasnya sampai seluruh urat-urat nadi, seluruh urat-urat kita, saraf-saraf kita terputus semua. Bayangkan betapa sakitnya sakaratul maut. Ya. Enggak pandang usia mati, enggak pandang usia maut. Mumpung masih diberikan kesempatan, ayo cukupi kemaksiatan, cukupi kelalaian. Selama ini kita sering lupa daripada bermunajat kepada Allah. Kita sering lalai daripada bermunajat kepada Allah. Kemarin kita masih duduk-duduk bareng bersama saudara-saudara kita. Bahkan kita makan bareng bersama saudara kita. Tapi sekarang saudara kita sudah wafat. Saudara kita sudah berada di alam kubur. Bagaimanakah nasibnya? Senangkah atau siksakah? Kita tidak tahu pemirsa. Tinggal kita menunggu giliran. Bayangkan dalam bayangan kita, angan-angan kita saat ini yang menyaksikan video ini. Bayangkan akan tiba suatu saat nanti kita dibungkus kain kafan. Bayangkan akan tiba suatu saat nanti kita dimandikan. Bayangkan akan tiba suatu saat nanti kita disolati. Jenazah, mayat jenazah digotong menuju kuburan. Kuburan ya Allah. Bayangkan, saksikan malam hari ini yang menyaksikan video ini hari ini. Kuburan ya Allah, kuburan ya Allah, kuburan ya Allah. Anak yang lucu-lucu akan kita tinggalkan. Istri yang cantik jelita akan kita tinggalkan. Suami yang gagah, perkasa, kaya raya akan kita tinggalkan. Dunia dan seisinya akan kita tinggalkan. Karena maut, karena mati tidak akan bicara. Karena mati tidak akan kompromi. Tidak ada tanda-tanda pemirsa seperti yang kita saksikan. Dua orang tadi, Korin tadi, nggak akan ada tanda-tanda. Karena kita nggak tahu kalau besok itu mati. Kita nggak tahu kalau saat ini kita mati pemirsa. Kecuali para wali min aulia illah, orang-orang khos, orang-orang khusus, itu mautnya, itu kematiannya ada tanda-tandanya. 40 hari menjelang maut beliau ada tandanya. 10 hari, 9 hari, seharinya, berapa jamnya itu beliau para wali min aulia illah tahu. Karena para wali min aulia illah itu request kematian pemirsa. Itu ngaji khusus itu ya. Ngaji tasawuf kalau itu. Ya kalian yang nggak ngerti
Ini ada ngaji khusus tentang kematian. Kalau secara syariat, maut, jodoh, rezeki itu tidak bisa kita rubah. Tapi cara tasawuf itu bisa ternyata. Mati, ajal, maut bisa kita request kepada Allah. Contoh para wali min auliyaillah. Para kiai, para wali tidak kita sebutkan. Ada salah satu sosok wali, sosok ulama. Itu wafatnya kapan, harinya, tanggalnya itu tahu beliau. Beliau sampai menyiapkan kain kafannya, menyiapkan, ada yang gali kuburannya sendiri. Luar biasa pemirsa. Itulah, ayo kita request sekarang. Request kematian, kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, mati husnul khatimah, penuh ampunan dosa. Gitu kan? Malaikat senang menyambut, malaikat rahmah. Jauh darilah dosa. Itu mati husnul khotimah, beda dengan mati su'ul khotimah. Kalau mati su'ul khotimah, Masya Allah, mati su'ul khotimah, jauh darilah rahmah, jauh ampunan dosa, dunia sampai akhirat, ruh dicabut dipaksa, dengan sengit dan marah, dibegat, disumpah dan dilaknat. Yang mati su'ul khotimah, baunya tak kepalang, lebih dari binatang, nasibnya sangat malang, celaka sudah terang, badan hangus terbakar, dalam api berkobar, sakit digigit ular, kala jengking mencakar. Insyaallah. Nangis setinggi langit. Nangisnya itu setinggi langit, menjerit-jerit pemirsa, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita lihat dari simak dengan video ini. Kita nggak tahu matinya itu di mana. Di jalankah, kecelakaankah, atau mati jelekkah, atau mati di tempat yang hina, mati di tempat dalam keadaan maksiat, mati di tempat dalam keadaan dosa, kita nggak ngerti. Kita pengen pemirsa, mumpung diberi kehidupan, kita pengen mati dalam keadaan mulia dan dimuliakan. Kita pengen mati di tempat yang mulia. Bayangkan, indah enggak mati dalam keadaan sujud? Indah enggak mati dalam keadaan sholat? Indah enggak mati dalam keadaan ada di majelis taklim atau majelis ilmu? Indah enggak kita mati dalam keadaan senyum tanpa merasakan sakitnya sakarat? Bayangkan, Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, beliau dijamin masuk surga oleh Allah. Laulaka man khalaqtul aflah. Allah tidak akan menciptakan langit, bumi, bulan, bintang dan seisinya kalau bukan karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijamin masuk surga oleh Allah, tapi Nabi kita Muhammad masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Malaikat Israel sang pencabut nyawa mengatakan, "Ya Rasulullah, ini sakitnya sudah saya kurangi 70 kali sakitnya." Tapi beliau Nabi kita masih merasakan sakit. Apa kata Nabi kita Muhammad? Beliau cintanya kepada kita luar biasa. Ya, hai malaikat pencabut nyawa, begitu sakitnya ini, padahal sudah engkau cabut, sudah engkau kurangi sakitnya 70 kali, kenapa masih terasa sakitnya? Bagaimanakah nanti dengan umatku ya Israel? Bayangkan pemirsa. Yang dipikirkan siapa? Bukan dirinya, bukan diri beliau, bukan pribadi beliau. Yang dipikirkan adalah kita umatnya. Maka sungguh sangat sombong dan pelit ketika kita tidak mau bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat. Innallaha malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sungguh Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi, semua makhluk Allah bersolawat kepada Nabi. Lautan bersolawat kepada Nabi, semua bersolawat kepada Nabi, menyambut Nabi. Tapi kita umat Nabi harusnya bangga, perbanyaklah bersolawat kepada junjungan Nabi besar Maulana Muhammad, agar kita matinya mati dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan senang, mati dalam keadaan senyum, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, di akhir video ini saya ingin menyampaikan dan ingin mengetuk hati saudaraku seiman. Kita dalam proses pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thariqul Jannah. Di situ kita akan membangun asrama untuk santri-santri yang belajar menghafal Al-Quran, belajar kitab kuning. Ini sudah tahap pengecoran,
tahap pembangunan. Jadi saya mengajak kepada saudara-saudara viewer, sahabat Gus Idris official yang sudi kiranya terketuk hatinya untuk sedekah untuk membangun rumah di surga, itu bisa klik di link deskripsi, ada nomor rekening di link deskripsi untuk mensedekahkan daripada harta panjenengan semua agar hidup kita berkah, hidup kita makin dimudahkan segala urusannya baik dunia dan akhirat. Jadi bagi sahabat Gus Idris official dimanapun Anda berada yang ingin saya mengajak untuk membangun pesantren ini bersama-sama, untuk membangun rumah kita di alam kubur dan di alam akhirat nanti, sudikah kiranya kita semua ayo semampu kita membangun pondok pesantren Tahfidzul Quran Thariqul Jannah, baik dengan hartanya yang mampu dengan harta. Kalau nggak mampu dengan harta, bantu dengan tenaganya. Gus, saya nggak punya duit nih, tapi saya pengen sodako nih di pondok panjenengan. Gus, datang ke pondok, bantu ngudek luluan pemirsa, bantu jadi tukang, bantu jadi kulinya. Itu sama halnya, sama saja dengan sodako. Oh Gus, saya nggak punya tenaga nih, saya nggak punya duit nih, tapi saya punya cara berpikir yang cerdas. Saya akan urun arsiteknya, bentuknya seperti ini Gus. Nah, nggak apa-apa, silakan. Saya jadi sarjana arsitektur Gus. Saya akan membangunkan, menggambarkan pondok yang bagus. Nah, silakan. Saya nggak bisa mikir, nggak punya duit, nggak ada tenaga. Saya tak membantu dengan doa Gus. Silakan. Nggak bisa membantu dengan apapun pemirsa ya. Nggak bisa membantu dengan harta, nggak bisa membantu dengan tenaga, nggak bisa membantu dengan pikiran, nggak bisa membantu dengan doa. Bantu dengan senyum, itu sudah luar biasa bagi kita, memberikan support bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dari tim kru Gus Idris official, saya Gus Idris Al-Marbawi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.